warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Kumbanina. Ya buat teman-teman yang hobi berkutut, kali ini kita akan bedah salah satu penyebab kegagalan dalam breeding ya. Di antaranya adalah masalah hama seperti kutu, sarang yang kurang bersih, penempatan sarang yang kurang tepat. Untuk itu kita mau sharing kendala-kendala yang ada dalam breeding tersebut dan memberikan sedikit tipsnya. Nah, baik, sebelum kita membongkar sarang, kita sudah siapkan obat kutu ya, obat kutu atau obat bakteri lainnya. Teman-teman bisa menggunakan berbagai macam merek yang bisa diberikan ke sarang burung yang didapatkan di toko-toko burung. Nah, kali ini kita pakai antibakteri yang umumnya. Di sini ada mereknya Rodalon ya, Rodalon. Nah, ini per 1 liter kita ingin memastikan agar sarang dari burung tersebut ditumpah sedikit ya. Tidak ada kutu, tidak ada semut, virus dan bakteri. Nah, ini kita isi air ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya syarat. Ada juga yang sebagian dari teman-teman itu menggunakan kapur, menggunakan seperti bedak anti semut atau anti kutu. Ada juga yang menggunakan tembakau dan lain-lain. Tapi ini kita memang menggunakan bahan yang kita beli ini sebagai syarat untuk memastikan ini steril ya sarang burung. Karena kalau tidak, dari sarang tersebut tidak sedikit anak perkutut kita yang gagal. Kenapa gagal? Ya salah satunya adalah kebersihan sarang. Ya saat ini kita dari Telaga Warna Bird Farm sedang berada di kandang ternak Kalibata. Memang kita di sini paling hanya hari Jumat ya, bisa hari Jumat atau Sabtu pagi seperti ini. Jadi kita cek sarang dulu. Nah, ayo kita lihat kondisi sarang seperti apa. Yuk kita lihat. Ini burungnya sepasang. Setiap kita cek sarang biasanya kita selalu periksa pakan, apakah pakannya basah karena saat ini musim hujan. Nah, di sini sepertinya pakannya masih kering dan bersih. Kita cek juga pakaian burung, ini juga masih bisa ya, masih bersih. Nah, baru kita cek sarang. Kita cek sarang apakah di sini ada hama atau apa yang menyebabkan burung belum bertelur. Kita lihat kondisi sarang ini relatif masih bersih. Kita lihat di bawahnya juga kondisinya sepertinya tidak ada kutu ya, tidak ada kutu ataupun semut, tapi seperti ada sedikit semut. Nah, ini kita bisa kita bisa berikan obat untuk memastikan tidak ada bakteri. Nah, ini berpengaruh juga salah satu fungsi keberhasilan dalam breeding. Nah, setelah kita semprot, kita masukkan lagi sarang. Nah, ini posisi sarang harus rata-rata air, harus padat. Kalau tidak padat, nanti pada saat burung bertelur, telurnya itu bisa masuk ke sarang sehingga pengeramannya tidak maksimal dan impact lainnya adalah banyak telur yang gagal. Nah, ini saya perkecil ya semprotannya biar lebih halus.
Nah, ini nggak ada efek samping teman-teman, untuk memastikan sarang ini bebas dari penyakit. Nah, ini kita tekan-tekan rata-rata air, dan dudukan sarang ini seperti ini juga mempengaruhi dalam keberhasilan untuk produksi burung, karena kalau dia miring atau dudukannya kurang pas, burung itu pasti tidak nyaman dan banyak juga kondisinya meninggalkan telur. Nah, ini harus dudukannya harus pas dan rata-rata air ya teman-teman ya. Nah, sebisa mungkin kita buat rata-rata air dan kencang. Oke, saya rasa ini cukup. Nah, ini udah sepasang. Nah, ini kandang satu yang ada di kandang tempat Kalibata. Semoga bisa produksi ya. Nah, ini kandang satu kita sudah cek. Sekarang kita cek kandang dua. Dari pakan masih bersih. Masih aman. Ini cuacanya di pagi hari ini agak sedikit mendung ya teman-teman, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam memantau burung. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ada telurnya. Wah, luar biasa. Kutunya banyak banget teman-teman, bisa dilihat ya bergerak kutunya. Nah, ini adalah salah satu penyebab kenapa burung kita itu meninggalkan telur. Nah, ini sampai menjalar ke tangan saya kutunya ini. Nah, ini adalah hama yang sering ditemui. Nah, kenapa? Ini karena salah satunya tempat sarang yang kurang bersih. Ya, memang kutu bisa ada di mana-mana ya. Nah, salah satu untuk penanggulangannya adalah kita bakar biar tidak menyebar. Nah, oke, kita bakar ya teman-teman ya. Kita bakar. Ini udah pasti telurnya gagal. Karena apa? Tidak dirami oleh induknya. Nah, ini kita bakar dulu untuk memastikan kutu ini tidak menyebar. Nah, seperti ini. Wah. Jadi harus kita musnahkan sebelum menyerang ke yang lain. Kalau yang menyerang ke yang lain tentu penanggulannya akan lebih sulit, dan kita juga akan rugi waktu. Telurnya busuk ya, karena burung meninggalkan telur. Karena kodratnya pasti harusnya kalau telur ini isi dia akan menetas. Nah, ini kita bakar sekalian untuk menghabiskan penyakit-penyakit tadi yang nempel-nempel di tangan. Nah, kebetulan anginnya kencang, nanti kita cuci tangan lagi. Semoga nggak menular ke yang lain. Nah, setelah kita pastikan ini sudah tidak ada ya, sebisa mungkin. Nah, ini karena kita bakar juga. Oke, kita bakar agar tidak ada kutu yang menempel, karena kutu ini juga pasti kalah ya sama api. Salah satu upaya untuk membasminya. Nah, setelah itu baru kita coba, kita rasa kutunya sudah copot semua, baru kita lakukan penyemprotan. Oke. Nah, seperti ini teman-teman, mulai dari yang bawah. Tadi ini airnya sudah kita berikan obat untuk memastikan tidak ada kutu yang menempel, karena sayang nanti telur perkutut kita akan gagal lagi. Jadi ini salah satu kunci kenapa kebersihan kandang harus dijaga. Kalau kita lihat tadi, sebenarnya sarangnya tidak begitu kotor, tapi dasarnya kutu ya, dia suka bersembunyi ya di sarang-sarang ini. Nah, sudah kita siram, dan nanti akan kita ganti sarang jeraminya dengan jerami yang baru. Ya, setelah ini kita bersihkan, baru normalnya kita berikan jerami sebagai wadah untuk burung bersarang. Nah, seperti ini ya. Nah, jerami ini juga pengaruh karena jerami ini
kita ambil langsung dari alam ya, dari di bawah pohonnya. Jadi kalau teman-teman di sekitar rumah ada melihat pohon cemara, ini bisa kita manfaatkan sebagai sarang burung perkutut, atau bisa juga kita beli yang sudah jadi ya di toko-toko burung. Ini juga biasanya banyak yang jual. Nah, salah satu kunci keberhasilan dalam menata sarang ini, kita pastikan sarangnya bersih. Jadi kalau ada sampah, ada jerami yang kasar-kasar atau ranting pohon, ini harus kita buang dulu. Kenapa? Karena agar susunan jerami ini lebih padat, bersih, dan tentunya nyaman untuk burung perkutut peliharaan kita. Nah, ini makanya karena ini kita ambil langsung dari pohonnya ya, atau mungkin di pinggir jalan tol juga banyak ditanam pohon-pohon cemara atau jerami seperti ini. Tapi jangan di dalam ya, maksudnya di pinggir tol ya, di luar tol. Nah, ini kita bersihkan dan kita coba kita ratakan. Nah, kita buat seperti pusaran rata-rata air dan kita padatkan. Setiap ada kotoran atau ranting, nanti kita bersihkan agar susunannya bisa padat seperti ini. Kalau dirasa kurang padat, kurang rapi, kita bisa lakukan pembalikan. Nah, ini bisa dibuang. Nah, yang kira-kira tidak menunjang. Nah, ini lebih rapi nih yang bawah. Nah, kuncinya adalah sepadat mungkin dan serata mungkin. Jadi nanti pada saat kita dudukkan ke sarang burung, dia harus rata-rata air. Jadi telurnya itu nggak miring, burung itu tidak angkremnya juga tidak miring. Ratakan lagi biar burung merasa aman, nyaman, dan harapannya tentu telur dapat ditetaskan sampai menetas. Mana itu biasanya 14 hari ya, 14 hari dari burung bertelur, dia akan otomatis alaminya seperti itu. Dirasa sudah padat, lurus seperti ini, dari jerami yang kotor tadi sudah kita olah untuk memastikan ini steril atau bersih dari virus, kuman, jamur, dan lain-lain. Kita berikan sedikit lagi semprotan ya, tentunya kita semprot lagi untuk memastikan ini bersih. Jadi seperti tadi yang kita lihat, kutunya banyak banget awalnya, ini sudah kita sterilkan. Harapannya kutu tidak mau balik lagi, semut tidak mau datang, dan tentu indukan burung akan lebih nyaman sampai dengan anak burung menetas dan besar. Ini sudah cukup ya, karena sedang hujan. Nah, nanti kita masukkan lagi ke tempat sarang. Hujan ini adalah sebuah berkah tanaman subur secara alami, dan tentu untuk sebuah hobi kita pada hari ini. Hujan ini bukan merupakan suatu hambatan untuk kita beraktivitas, tapi ini adalah sebuah berkah karena kita memperhatikan burung-burung peliharaan kita yang kita rawat dengan baik, kita sayangi, kita perhatikan, karena kuncinya keberhasilan dalam breeding adalah perhatian itu sendiri. Oke, ini udah rata, sudah rapi ya teman-teman ya. Semoga nanti dia kawin lagi, bertelur lagi, dan menghasilkan anak yang bagus-bagus. Kita taruh lagi. Oke, rata-rata air jangan lupa, sebisa mungkin, serata mungkin, dan kencang ya sarangnya, jadi tidak banyak goyang.
Nah, ini adalah feeling atau kemampuan analisa atau menurut kita ini udah dudukan terbaik yang bisa kita berikan. Nah, ini adalah kandang ternak kita yang di Kalibata, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada di Jakarta Selatan, boleh mampir ke ternak kita ini. Wah, ini ada anaknya, dia lompat teman-teman, dia kaget. Nah, itu anaknya masih kecil. Nah, ini kita lihat sarangnya memang sudah mulai ada kotoran, tapi tidak ada kutu. Nah, jadi walaupun kotor, ini relatif masih aman. Kenapa? Karena tidak ada hama seperti itu. Nah, ini kalau masih agak bersih seperti ini, cukup kita balik. Nah, ini sebenarnya sarangnya belum rapi ya, ada masih jerami-jerami kasar, tapi masih bisa lah kita manfaatkan. Karena kuncinya adalah yang kita lakukan pada aktivitas pagi ini adalah pengecekan sarang. Karena sarang ini harus dicek terus secara berkala tentunya, minimal 1 minggu sekali untuk teman-teman yang hari biasa mungkin ada kesibukan lain ya, 3 hari sekali itu lebih baik. Kita cek juga tempat pakan apakah sudah aman, tidak basah, karena nanti takutnya ada jamur. Kalau basah tentu harus kita lakukan langkah-langkah antisipasi untuk memastikan burung kita sehat. Nah, ini ya teman-teman ya, tadi masih ada anakan, itu kakaknya, ini sepertinya adiknya karena lebih kecil ya, ukurannya lebih kecil, mungkin umurnya sekitar 2 minggu ya. Alhamdulillah di kandang 3 ini kita dapat 2 ekor anak yang memang diasuh oleh induknya sendiri. Nah, ini bapaknya botak ya, itu memang kita nggak tahu keturunan atau memang banyak mikir ya bapaknya ini ya. Nah, di kandang 2 tadi kita lihat gagal ya tadi karena banyak kutu. Nah, ini adalah salah satu hama atau kendala dalam kita breeding. Tadi juga sudah kita antisipasi. Tadi di kandang 1 memang kita belum dapat telur, jadi ya nanti kita bantu dengan doping kacang hijau, minyak ikan, atau yang lain seperti episode sebelumnya kita juga sharing terkait keong. Nah, ini kita cek kandang 4 teman-teman. Oh, alhamdulillah sudah ada telur. Minggu kemarin ini sudah kita cek sarangnya, sudah kita bersihkan. Tidak ada urat darah. Kita nggak tahu ini bening atau baru nelur ya, karena saya juga sudah seminggu baru lihat lagi nih kandang ternak yang Kalibata. Kita cek yang satu lagi. Juga masih belum kelihatan urat darah. Saat ini kesimpulan yang kita dapatkan ada 2. Yang pertama, telur ini umurnya belum ada 4 hari, karena kalau telur sudah ada 4 hari itu biasanya udah kelihatan urat-urat darah. Tapi kalau masih bening, bisa jadi telur ini memang baru keluar, jadi belum kelihatan ya. Jadi antara itu kita tinggal tunggu nih. Kalau minggu depan masih tidak ada urat darahnya pada saat kita cek, berarti telur ini adalah telur bening. Nah, berarti ada masalah. Bisa jadi dalam kondisi stamina burung, atau ya memang burungnya maju ya. Kita nggak bisa pastikan ini dari sisi jantan ataupun betina. Tapi nanti tinggal kita cek. Nah, ini harus kita catat dulu, karena kita ceknya kebetulan saya yang saya cek seminggu sekali. Nah, ini kita catat dulu dengan estimasi ini umur telur 2 hari.
Oke, kita cek kandang 5 ini masih belum bertelur. Ini juga jodohan baru karena kami dengar suaranya cukup baik ya. Kita lihat di sini nggak ada, kayaknya sih nggak ada hama ya. Kalau nggak ada aman, kita tinggal rapikan sarangnya, rata-rata air kembali. Harapannya biar kalau sudah bertelur nyaman. Nah ini juga pasangan baru, jadi kalau dilihat dari body memang sepertinya sepasang dan sudah pernah berdekatan, tapi kalau secara kawin benar-benar kawinnya memang saya belum temukan. Kenapa saya taruh kandang besar? Karena harapannya biar lebih cepat jodoh. Jadi ini memang jodohan baru. Dia kita jodohkan karena memang kualitas suara dari jantan dan betina memang agak di atas rata-rata ya teman-teman. Yang kita khawatirkan adalah kenapa dia belum bertelur. Bisa jadi burung ini sebenarnya dua-duanya jantan, karena ini udah kita taruh di sini 3 minggu, memang usianya masih muda. Nah kalau jantan ya udah pasti nggak bertelur. Jadi dalam breeding kadang feeling kita bisa salah, kecuali memang burung-burung yang sudah pernah bertelur. Tapi kita sabar aja. Kalau dari body saya lihat dia betina. Memang betinanya ini suaranya komplit, pakem, sedang, tebal, agak mirip jantan. Tapi saya punya feeling dia betina. Selama dia tidak berkelahi ya kita sabar aja dulu. Kita sabar, tapi kalau misalnya crossingan ini berhasil, tentu kita punya harapan dia punya daya turun yang lebih baik. Ini kandang-kandang lama yang kita pertahankan. Kita rapikan air dan makan minum relatif masih aman. Ya, lagi-lagi rata-rata air biar burung nyaman. Nah rata-rata air sebisa mungkin, serata mungkin ya, pakai perasaan kita ada, karena ini keapikan, ketelitian dan ketelatenan. Tentu harapannya adalah burung mau telur ya. Nah ini udah agak kendor, udah umur juga ini kandang. Jadi masih banyak ya teman-teman kandang ini kita review. Oke, itu sebagai contoh. Kebetulan tadi case yang kita temukan adalah tutu. Kadang yang kita temukan adalah semut dan lain-lainnya. Tapi mungkin di kesempatan berikutnya kita juga mau share kendala-kendala apa lagi dan solusinya bagaimana. Dan untuk kutu ini ya kita bisa kasih tadi salah satunya obat yang kita semprotkan kepada sarang, dan kita udah pastikan sarang ini sudah steril ya, sudah bersih. Ada juga yang dijual di pasaran itu dalam bentuk bubuk agar tidak ada gangguan kutu ataupun semut dan bakteri lainnya. Ada juga yang teman-teman itu menggunakan secara alami seperti tembakau. Nah tentu silahkan ya, cara boleh beda-beda. Tentu kita punya tujuan yang sama agar produksi burungnya semakin baik dan hasilnya juga semakin maksimal. Mungkin itu sharing hari ini dari kami tim Telaga Warna. Ini dari kandang ternak yang ada di Kalibata ya. Buat teman-teman yang mau mampir silahkan. Di sini dibantu dengan Pak Ali. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum, salam Kung Mania. Terima kasih.